Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang Habib Ba'alawi kaum muslimin. Dan di sini ada sebuah video kaum muslimin, di mana orang yang ada di dalam video ini membongkar bisnis haram dari seorang Habib kaum muslimin, Habib Lutfi bin Yahya. Bisnis apa itu? Bisnis kuburan kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Hadi Iswanto saking Purbalingga. Niki sami, jadi saya tidak bertanya tetapi testimoni. Testimoni apa yang saya alami sendiri. Jadi tahun 2021 saya itu mau ke Jombang, Tebuireng, nengok anak saya karena nyantri di sana. Sampai di Semarang saya dicegah sama teman saya di Semarang, namanya Agung, tapi saya biasa manggil Tisen, itu teman kuliah saya. Terus ternyata si Agung tadi yang dulu teman kuliah saya sekarang jadi juru kunci makam. Namanya Raden Temenggung siapa, terkenal makam Mbah Dipok di Semarang, di Kampung Petempen. Monggo saged dipun pirsani teng Facebook, teng YouTube wonten. Terus saya karena tahun 2021 belum rame, saya ziarah di makam itu. Habis itu saya ke Jombang, 3 bulan setelah itu teman saya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya 2 minggu kemudian meninggal teman saya itu. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini. Waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu. Karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni, Juli lah beliau meninggal. Terus tahun 2023 kemarin makam Mbah Depok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu. Saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi, dan makamnya itu ternyata kosong nyun sewu. Terus itu testimoni pertama. Jadi itu menjadi keyakinan saya dalam mensikapi satu. Yang kedua, mengambil keputusan saya sama keluarga saya bahwa hakul yakin bahwa Habib itu bukan dzurriyyatur Rasul. Itu pertama. Yang kedua, pada bulan Juli kemarin, saya Kang Sair ini sedikit lagi. Pada bulan Juli kemarin, 1 bulan yang lalu, saya diamanati dari orang tua saya disuruh menjual mobil Panther tahun 97. Lah, ada teman Muhyiddin Purbalingga berdomisili di mana? Di Bojongsari, nelpon saya. Kang, nyun sewu, saya mau lihat mobilnya. Akhirnya mobil itu saya parkir di garasi. Terus saya lihatkan, si orangnya itu bilang, ini yang mau beli bukan saya Kang, tapi Habib Salim dari Selawi. Nah, akhirnya karena Habib saya tetap hormat, karena saya pernah punya guru, Habib Lutfi itu guru saya. Saya tahun 87 sampai tahun 90 waktu saya aliyah, saya mondok di pondok pesantren Ribatul Muta'alimin di Pekalongan, di Nahrawi. Jadi saya tiap seminggu sekali itu, saya tiap hari Minggu itu saya selalu ikut rutinan tempatnya Habib Lutfi, Simtud Duror sama Ratib Al-Haddad. Jadi 2 hal itu yang saya ikuti selama 3 tahun saya ikut Habib Lutfi. Melanjut yang tadi, yang bulan Juli tadi, akhirnya Habib Salim dari Selawi itu mau beli mobil saya. Itu pas hari Jumat. Saksinya ada istri saya, ada Muhyiddin yang dari Bojongsari, namanya Cak Husen. Terus waktu sholat Jumat, saya bilang, Beb, ini Jumat, tolong Jumatan dulu bareng-bareng gitu. Ternyata Habib Salim itu bilang musafir gitu.
dari Slawi ke sini. Saya bilang itu terserah ente Bib, monggo musafir atau tidak, yang penting saya sudah mengingatkan. Habis Jumatan saya ngasih makan, saya kasih makan, saya belikan makan, itu ngobrol sampai lebih dari jam 4, artinya sudah waktu asar sudah selesai. Artinya di situ ada Habib, ada Cak Husen yang memang tidak sholat Jumat, tidak duhur sampai asar. Dua hal itu yang menjadikan keyakinan saya bahwa ternyata memang nggak mungkin kalau dzurriyyah Kanjeng Nabi itu syariat tidak melakukan. Jadi pasti itu bukan dzurriyyatur Rasul. Jadi begitu. Iya. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kaum muslimin ya, semakin bertambah orang-orang yang meyakini bahwa para habaib itu bukanlah dzurriyyat dari Nabi Muhammad SAW ya. Dan bisnis Habib Lutfi ternyata bisnis keramat palsu kaum muslimin. Sekali setor uang ya, juru kuncinya itu sekali setor uang kotak infak dari makam keramat Mbah Depok itu 5 karung kaum muslimin ke Habib Lutfi ya. Luar biasa. Dan kalau pengen lihat penampakan makamnya kaum muslimin seperti ini ya, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ada yang tahu tempat ini nggak? Aku pikir ini first time aku sini, aku parkir di situ ya. Tak kirain ini tuh masjid. Ternyata apa? Makam Habib Toha. Ya Allah Gusti. Jadi itu bukan masjid. Dan tempat sholatnya tuh ini. Tempat sholatnya cuma kecil tok, itu musola. Ya Allah. Lah ini kelihatan dalamnya kayak gini guys. Udah gitu aja. Bagi yang belum tahu biar tahu. Bye, thank you. Kaum muslimin ya. Jadi orang yang ada di dalam video ini kaum muslimin menyangka bahwa ini adalah lokasi masjid kaum muslimin. Ya, karena melihat penampakan bangunannya memang mewah kaum muslimin ya. Mewah bangunannya nih kaum muslimin ya. Dan ternyata yang terlihat seperti masjid itu malah bukan masjid. Yang terlihat megah bukan masjid, tapi malah kuburan ya. Yang dijadikan tempat sholat musola itu malah kecil ya. Malah lokasi yang kecil dijadikan tempat untuk sholat, sementara kuburan dibesarkan. Ini kan kelihatan kalau mereka ini adalah para pengagung kuburan kaum muslimin. Mereka bisa lebih khusyuk, lebih senang untuk beriktikaf di kuburan, untuk berzikir di kuburan daripada di masjid. Ya pantesan ya kalau melihat lokasinya seperti ini kaum muslimin. Wajar kalau sekali setor itu bisa 5 karung uangnya kaum muslimin. Wajar ya kalau 5 karung kaum muslimin. Ya. Bangunan kuburannya saja dibuat megah kaum muslimin. Supaya apa? Supaya bisa menampung banyak jamaah. Ya. Kalau kita lihat kuburannya besar, musolanya kecil, artinya orang lebih memilih untuk ke kuburan daripada menuju ke tempat sholat, apakah itu musola atau masjid. Ini kan parah ini namanya kaum muslimin ya. Wajar kalau bapak tadi mengatakan bahwa bapak itu yakin bahwa para habaib ini bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Karena ya syariat Nabi Muhammad SAW nggak dikerjakan, bahkan diselisihi. Ya, Nabi Muhammad SAW melarang untuk meninggikan kuburan, untuk membangun bangunan di atas kuburan, dilarang mengapur kuburan. Tapi oleh mereka diselisihi, justru malah sebaliknya. Kuburan dibangun megah, diagung-agungkan, ya tempat sholat malah dibuat kecil, yang besar kuburannya supaya menampung banyak jamaah, dipasang kotak infak supaya banyak yang memasukkan uang ke kotak infak, sekali setor 5 karung. Pantesan Habib ini ya, kaya-kaya kaum muslimin ya. Ternyata bisnisnya bisnis kuburan keramat kaum muslimin ya. Dan kalau kita lihat kaum muslimin ya, namanya ada kaum muslimin di tempat itu, di bangunan makam itu ya, ada tulisan makam Habib Toha bin Muhammad bin Yahya, atau yang disebut keramat Depok Semarang kaum muslimin ya.
Jadi yang disebutkan oleh Bapak tadi valid kaum muslimin, ada kuburannya kaum muslimin. Berarti bukan bohong-bohongan ya. Jadi inilah bisnis haram dari Habib Lutfi bin Yahya. Dan mungkin kuburan-kuburan palsu yang lain itu kaum muslimin, itu juga dikelola oleh para habaib kaum muslimin. Kan banyak itu kuburan keramat palsu. Ya, bahkan kuburan Mbah Priok saja itu dikatakan itu palsu kaum muslimin. Itu kuburan palsu. Belum lagi kuburan Syekh Maulana Maghribi, Syekh Jumadil Kubro, dan masih banyak lagi kuburan-kuburan yang kalau lihat namanya satu orang kaum muslimin tapi kuburannya ada banyak ya. Itu kuburan palsu dan jelas tujuannya adalah untuk mengeruk uang kaum muslimin, untuk mengeruk uang jamaahnya kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik ya. Yang seperti itu kok ngaku cucu Nabi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Mudah-mudahan mereka bertaubat sebelum mati kaum muslimin ya. Ini cukup zolim kepada kaum muslimin ya. Mudah-mudahan kaum muslimin juga sadar kaum muslimin melihat fakta-fakta yang seperti ini. Ya ngapain kok mau-maunya berziarah ke kuburan-kuburan yang dikeramatkan, apalagi sampai mengeluarkan biaya yang banyak ya. Itu kebodohan yang nyata kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.